Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Egidi Putu Suryana. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tugas UAS Ilmu Politik, yaitu pandemi COVID-19, yaitu dilema, krisis kesehatan, dan krisis ekonomi. Pandemi coronavirus 2019 sampai 2020 atau lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus atau Coronavirus Disease 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020. Hingga tanggal 23 April 2020, lebih dari 2 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan 195 ribu jiwa meninggal dan lebih dari 781 orang sembuh. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan berbagai kekacauan, mulai dari kecemasan, kerugian, dan ketakutan pada semua orang di berbagai belahan dunia. Mulai dari kecemasan dalam bersosialisasi dengan lingkungan, kerugian pada semua sektor, dan juga ketakutan akan terjangkitnya virus corona ini. Hampir semua negara terjangkit COVID-19, bahkan cakupan pengaruhnya hampir seluruh aspek, meliputi kesehatan, ekonomi, sosial, ketahanan pangan, dan sebagainya. Dari berbagai aspek tersebut, terdapat dilema antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi yang melanda dunia, yaitu sejumlah negara telah memasuki tahap krisis kesehatan, di mana negara-negara berusaha mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan penutupan wilayah. Di sisi lain, beberapa negara tampaknya sudah melakukan tahap krisis ekonomi, di mana pemasukan tidak lagi berjalan dikarenakan ditutupnya ranah wilayah pekerjaan di sejumlah negara. Hal inilah yang menciptakan dilema negara-negara di dunia, di mana ketika negara melakukan karantina dalam waktu yang lama, maka masyarakat akan semakin sehat dan risiko terkena COVID-19 semakin kecil. Namun di sisi lain, sektor ekonomi akan semakin lumpuh. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah mengambil langkah dalam mengatasi krisis kesehatan, yaitu mengeluarkan kebijakan, salah satunya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan, yaitu paling sedikit meliputi peliburan tempat kerja atau sekolah, pengosongan tempat keagamaan, dan juga pembatasan dalam fasilitas umum. Tidak berselang lama, pemerintah hendak mengeluarkan kebijakan baru, yaitu new normal atau kenormalan baru. New normal ini diharapkan dapat membangkitkan sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Tatanan new normal dilakukan lantaran masyarakat saat ini diminta untuk beradaptasi dengan pandemi wabah COVID-19 ini selama vaksin dapat ditemukan. Dilema ini menyiratkan bahwa ada hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat harusnya disiplin dan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah guna mengatasi masalah pandemi ini, dan pemerintah harusnya tegas dan serius dalam menjalankan kebijakan yang dikeluarkannya. Berdasarkan urutan prioritas, kesehatanlah yang menjadi kunci dan ujung tombak untuk mengatasi masalah pandemi yang ada di Indonesia ini.
Keberhasilan pemerintah akan membuat masyarakat Indonesia percaya bahwa kerja pemerintah dan keseriusannya dapat terjamin. Kehadiran rasa aman jika pemerintah mampu mengelola sektor kesehatan dapat meyakinkan banyak pihak, dan orang-orang akan berani memulai aktivitas harian, khususnya di sektor ekonomi. Sebaliknya, kegagalan penanganan COVID-19 akan memunculkan keraguan publik, dan mereka enggan untuk keluar rumah, yang menjadikan gerak sektor-sektor lain lambat, khususnya ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.